Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini dan di sore ini ya kita puasa keberapa ini Mesti? Ke-12. Ke-12 ya, nggak kerasa. Perasaan baru kemarin gitu kita masuk ke bulan puasa, Ramadan ya. Ramadan. Sekarang udah jalan ke 12 hari. Iya. Dan di hari ini gitu kan spesial buat teman-teman gitu yang alhamdulillahnya di sini ada beberapa orang yang masuk. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat kita gitu kan. Kita di sini betul sambil ngabuburit ya, di sini ngabuburit bareng di Dimax gitu. Di sini kita bukannya mau menggurui, tapi kita di sini lebih discuss ya, discuss sama sharing gitu. Nah, apa sih Masti yang kita bakal bawa di hari ini tuh? Temanya hari ini tuh kata siapa sih trading forex itu sulit? Betul. Karena banyak banget di luar sana yang masih menganggap bahwa trading itu susah gitu kan, susah banget gitu. Terus bisnis yang gampang habis, gitu. gampang loss dan lain sebagainya, tanpa mengetahui dan mempelajari bagaimana sih caranya supaya bisa profit. Betul banget. Bagaimana sih caranya supaya nggak susah gitu kan untuk tradingnya, gimana sih cara memahaminya? Karena kalau misalkan kita menganggap susah itu karena kita belum belajar. Betul, dan kebanyakan di luar sana ini kebanyakan di luar sana tuh banyak orang yang asumsinya jelek terhadap trading, tapi mereka tuh belum pernah nyoba. Nah, mereka tuh taunya cuma dari mulut ke mulut doang gitu. Kayak misalkan nih dia taunya dari temennya mungkin korban yang dimana dia juga mungkin tradingnya lewat oknum, bukan yang ibaratnya real trading gitu. Karena kan banyak juga kayak kasus kemarin aja ya. Kayak ya nggak usah disebutin ya, yang ibaratin trading berkedok judi gitu kan, yang betul, yang dimana itu kan kebanyakan oknum ya, dan itu ibaratnya legalitasnya juga kan dalam tanda kutip gitu. Nah, kita di sini bakal ngejelasin nih gitu kan sedikitnya cara memulai untuk trading forex itu seperti apa sih cara memulainya gitu, dan simpelnya itu seperti apa gitu. Apalagi kan sekarang trading forex tuh sebenarnya booming juga ya tentang bisnis trading forex itu, soalnya udah banyak orang juga yang tahu gitu, tapi banyak juga oknum yang menyalahgunakan tersebut gitu kan. Jadi pada akhirnya banyak juga yang masih kena tipu, kena scam gitu kan. Bahkan kayak misalkan master aja gitu kan, di Telegram banyak ya yang mengatasnamakan gitu kan. Nah, itu banyak banget. Nah, makanya kita tuh harus lebih hati-hati dan lebih rasional juga, karena kalau misalkan banyak kan yang mengiming-imingi bahwa sehari bisa 100% gitu kan. Betul, apalagi kalau misalkan di Telegram tuh dia gini, asumsinya deposit di 300.000 dalam satu hari itu dapat 10 juta. Bayangin. Itu nggak rasional ya, nggak rasional. Nah, makanya kita harus lebih pinter lagi, kita harus lebih belajar lagi gimana sih caranya. Sebenarnya di trading forex nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita mau profit satu hari 100% itu bisa juga, tapi resikonya juga sama sebanding gitu. Makanya kita perlu yang namanya edukasi, kita perlu yang namanya belajar gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa trading forex itu adalah bisnis yang tidak berhenti untuk kita belajar. Betul, karena setiap harinya juga kita pasti belajar. Entah itu misalkan hari ini atau misalkan hari besok ada news, kita harus belajar nih newsnya hasilnya apa. Terus dari secara teknikal, fundamental kan itu pasti tiap harinya itu update gitu. Dan kayak kemarin ya, kayak kemarin FOMC dini hari jam berapa tuh? Jam 2 jam 1 jam 2. Nah, itu luar biasa pergerakannya. Banyak member juga di Dimax alhamdulillah profit ya. Alhamdulillah profit yang di kelas di Dimax Education Center ya. Karena kita standby gitu sampai jam 1, kita ada bimbingan dan ibaratin di situ ada arahan gitu. Entah itu ngambil buy atau sell-nya di situ full arahan. Jadi entah itu momen FOMC jam 1, NFP dan lain sebagainya, kita selalu terabar gitu bareng-bareng. Entah itu via webinar maupun via grup di WhatsApp gitu. Oke, kita langsung share screen. Boleh kita izin share screen dulu. Di sini kita bakal ngebahas beberapa ini kita udah bikin
materinya ya, kata siapa sih belajar forex trading itu sulit gitu kan ya. Karena kan asumsi orang-orang kan kayak, wah trading susah nih, kita belum bisa analisa, belum bisa open posisi. Tapi kan balik lagi, kalau misalkan kita step by step, gitu kan, kita mulai hari ini pasti sehari, 1 minggu, 1 bulan ke depan tuh ya pasti nanti juga terbiasa gitu. Kalau misalkan kita belum mulai-mulai, nah itu tanda tanya gitu kan, pasti dalam hati tuh wah sulit gitu, padahal belum mulai gitu. Nah kita langsung aja ya ke materinya. Di sini mungkin pertama-tama di sini bakal ke atas dulu ya. Oh ya ini. Nah, boleh Mas. Jadi sedikit penjelasan mungkin trading forex itu sekarang jadi bisnis yang banyak diminati juga ya, tapi banyak juga yang masih bingung mulainya tuh dari mana. Betul, betul. Karena mungkin udah paham peluangnya seperti apa gitu kan, tapi gimana sih cara mulainya gitu. Padahal maksudnya dengan memulai itu kan kita jadi ini ya, jadi betul, terbuka dan lain sebagainya. Nah, trading forex itu merupakan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan secara online. Jadi memang apalagi di zaman yang pandemi kemarin ya, itu membludak banget trading forex ya, karena itu tadi bisa di mana aja, apalagi di rumah mau di mana gitu kan itu bisa. Betul. Jadi harus tinggal bermodal handphone sama internet aja. Modalnya gadgetnya aja gitu kan ya. Jadi nggak harus pergi ke kantor atau pergi kemana dan lain sebagainya. Jadi di rumah aja tuh kita secara online itu bisa. Nah terus secara umum tuh forex merupakan perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain yang kemudian membentuk suatu valuta atau kurs gitu kan ya. Jadi trading forex itu merupakan suatu kegiatan perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang sebenarnya sistemnya itu sama aja sebenarnya kayak perdagangan pada umumnya, cuman mungkin perbedaannya di produknya dan sistemnya. Produknya kalau trading forex itu ya tentu saja mata uang asing ya, mata uang asing, terus juga apa namanya ya contohnya seperti komoditi juga gitu kan, contohnya seperti US dollar, terus yen, terus apa namanya sterling, euro dan lain sebagainya, itu banyak banget ya. Nah sistemnya juga itu online ya, yang mana pasar forexnya itu tuh dibuka 24 jam dari hari Senin hingga Jumat dengan pelaku pasar yang sangat beragam, mulai dari bank-bank multinasional, bank sentral, perusahaan besar, pemerintahan negara, institusi keuangan, spekulan dan lain sebagainya. Jadi memang apa namanya yang melakukan trading forex itu bukan hanya nasional aja gitu kan, bukan hanya di Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Makanya kenapa pasar forexnya itu tuh buka 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat, karena ya tiap negara itu kan berbeda ya jamnya gitu. Jadi di forex itu ada 3 ya? Ya, apa namanya ada 3 sesi ya, ada sesi Asia, sesi London dan juga sesi Amerika. Nah itu maksudnya 3 sesi itu berjalan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Nah, karena luas dan mengglobal, nah pasar forex itu menjadi pasar tempat perputaran uang paling besar. Betul. Gitu. Jadi kalau nggak salah perputarannya itu sehari itu kurang lebih 6 triliun dolar. Iya, 6 triliun dolar gitu kan. Dibandingkan kayak mungkin saham dan sebagainya, trading forex itu paling besar gitu. Makanya kalau misalkan kita pribadi nih pengen mendapatkan keuntungan 100 dolar gitu kan dari 6 triliun dolar gitu kan ya, bisa nggak sih? Bisa banget gitu kan, peluangnya besar banget gitu. Tapi ya, tukang bakso aja kalau misalkan nggak bisa bikin bakso nggak akan laku gitu kan ya, apalagi trading forex. Makanya kita butuh yang namanya belajar atau mencari ilmunya. Betul, perdalam dulu ilmunya baru terjun gitu. Lalu di sini kita udah share juga ya beberapa tips yang apa namanya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula dan masih baru terjun di dalam trading forex. Mungkin kalau misalkan di sini yang udah terjun mungkin yang udah tahu lah istilah-istilah yang ada di sini gitu. Tapi kalau misalkan yang baru mungkin kan karena tanya misalkan itu kan split itu apa, leverage itu apa gitu. Nah di sini aku bakal sedikit ya mengenal istilah-istilah dalam trading forex. Dengan kalian mengenal istilah-istilah forex, maka kalian akan mudah untuk mempelajari serta menganalisa pasar forex.
banyak banget istilah di dalam trading forex ini gitu kan. Tapi yang paling intinya gitu kan diantaranya mungkin kalian harus tahu spread, currency itu kan lebih ke mata uangnya gitu. Terus ada bid, ask, pip dan lain sebagainya. Kayak misalkan nih untuk di SAU kan mungkin kita menyebutnya poin mungkin ya. Dan beda halnya kalau misalkan di mata uang lebih sering disebutnya misalkan pips gitu berapa. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui di awal gitu. Selain itu juga misalkan untuk segi lot gitu kan, lot juga kan pasti orang-orang yang awam kan nggak tahu volume transaksi itu apa. Nah itu yang perlu dipelajari gitu kan. Kalau misalkan untuk lot tuh sama dengan itu tuh volume transaksi ya, jadi seberapa. Ya ibaratnya kayak misalkan kalau di berat itu kilogram gitu kan. Nah kalau di yang namanya trading forex itu namanya lot. Betul banget gitu. Nah untuk yang kedua di sini mungkin ada nah, pilih broker yang tepat gitu. Jadi selain tadi teman-teman pertama nih tipsnya teman-teman kenali dulu tuh istilah-istilah dalam trading itu apa. Entah itu misalkan trend, swing dan lain sebagainya kan itu pasti teman-teman juga kayak misalkan contoh aja ya tipe-tipe trading. Misalkan pertama ada scalping, terus kedua ada misalkan swing, ketiga ada misalkan long term gitu kan itu beda-beda ya orang-orang gitu kan. Ada juga intraday kan yang kalau misalkan yang baru kan itu nggak tahu gitu kan itu tuh kayak gimana sih. Nah itu yang perlu dipelajari gitu. Nah untuk kedua ini di sini pilih broker yang tepat. Nah di sini yang paling penting teman-teman. Jadi ketika misalkan teman-teman memulai pilihlah broker yang tepat gitu kan karena broker merupakan lembaga yang menjembatani teman-teman gitu kan untuk jadi trader dengan pasar forex gitu. Jadi sebagai jembatan teman-teman jadi nggak bisa langsung ke pasar forex, jadi harus melalui jembatan yaitu apa broker gitu. Ya, karena modal kita misalkan contoh 1 miliar gitu kan ya di forex itu di pasar forex itu nggak ada apa-apanya teman-teman gitu. Jadi apa namanya kita butuh yang namanya broker. Kan tadi udah kita sebutin ya bahwa pelaku-pelaku di pasar forex itu banyak ya. Banyak banget. Contohnya seperti bank-bank multinasional dan lain sebagainya gitu kan. Terus para spekulan, pemodal-pemodal besar, bank-bank besar. Bank-bank besarnya pun bukan yang bank lokal ya, bukan kayak bank di kita, tapi bank sentral dan lain sebagainya. Jadi dengan uang kita misalkan 1 miliar mungkin menurut kita besar ya, tapi itu di pasar forex itu nggak ada apa-apanya. Kayak misalkan kita all in aja, misalkannya full lot gitu ya, ibaratin all in 1M masuk kita tradingin, nggak bakal ngegerakin pasar. Betul. Nggak bakal gitu dari harga segini tiba-tiba naik gitu, nggak bakal gitu. Makanya kita butuh yang namanya broker. Nah, sebelum terjun ke bisnis trading forex, tadi kan kita harus paham dulu analisanya, istilah-istilahnya. Terus yang kedua pilih broker yang tepat. Jadi kita tuh harus telitiin dulu, analisain dulu setiap broker yang akan kita gunakan tuh sebelum berbisnis trading forex gitu. Nah pastiin juga broker yang dipilih itu broker yang terpercaya seperti Didymex gitu. Karena untuk Didymex sendiri kan di sini kita merupakan pusat edukasi dan signal harian trading forex secara gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini beratin pengen join trading forex atau misalkan pengen mulai ya di Didymex gitu tempatnya. Karena apa? Kita di sini setiap harinya pasti ada yang namanya edukasi dan ada signal gitu. Dan untuk edukasi juga intens teman-teman. Ada di grup, ada juga misalkan pagi-pagi kita ada live YouTube, terus siangnya ada webinar gitu kan. Karena kita full bimbingan, full edukasi gitu. Karena Didymex sendiri merupakan broker yang dimana mengedepankan yang namanya edukasi dibandingkan mungkin gitu kan di luar sana broker yang dimana menawarkan ke teman-teman tapi cuma menawarkan titip dana pertama, misalkan ada yang titip dana, ada juga yang misalkan cuma menawarkan signal aja yang teman-teman sendiri nggak tahu nih gitu kan ini tuh kita open posisi karena apa gitu, risknya apa nggak dikasih itu kan. Kalau misalkan untuk di Didymex kita selagi kita misalkan di kelas ngasih signal, di situ juga ada analisanya gitu. Kita bisa bertanya nih kayak misalkan master kenapa kita buy emas gitu kan, buy SAUUSD itu alasannya apa, supaya apa ketika misalkan mentornya memberikan gitu kan, memberikan analisanya, kita juga bisa belajar dong gitu kan. Oh ternyata misalkan kenapa misalkan kita sekarang nge-buy karena sekarang lagi disupport, simpelnya kayak gitu kan. Dan di situ tiap harinya kita pasti belajar gitu. Dan untuk di Didymex sendiri gitu kan brokernya ini kita udah punya ibaratnya legalitas yang jelas, ya nggak sih gitu kan. Selain legalitas juga kita mungkin udah ibaratin keamanan dana kita udah di KBI ya. Jadi kayak misalkan untuk
semua modal gitu, ibaratin semua uang nasabah tuh nggak semua di DidiMax itu kan, ibaratin kita ada KBI gitu yang dimana itu ibaratin untuk keamanan dananya yang gitu. dijamin oleh pemerintah. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu misalkan amit-amitnya misalkan di DidiMax kenapa-kenapa, ya, entah itu collab atau ya, dan sebagainya, dana teman-teman itu aman dan bisa ditarik gitu. Karena memang bukan ada di DidiMax sendiri untuk itunya ya, untuk karena udah ada lembaga yang ibaratin nampungnya gitu. Dan 30% itu di segregated account. Betul, di akun terpisah. Ya. Jadi kalau untuk legalitas nggak harus ditanya lagi ya, karena memang DidiMax itu udah terpercaya, udah jelas juga legalitasnya, bisa dicek juga. Betul. Mungkin di Bapepti dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga untuk edukasinya juga kalau di DidiMax itu memang dari dasar ya, dari dasar sampai bisa mahir kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak paham, kita belum mengerti, itu nanti kita bisa belajar dari dasarnya, jadi step by step gitu. Diajarin gitu kan, sampai dimana teman-teman bisa ibaratnya cetak profitnya sendiri. Karena kalau misalkan sebenarnya kalau untuk trading forex sendiri, materi dasar tuh sebenarnya banyak juga ya. Betul. Kayak di Google teman-teman bisa searching, atau di YouTube juga bisa. Cuman yang jadi masalah kalau misalkan kita belajar sendiri, itu susah ngertinya. Betul kan, autodidak itu susah ngertinya. Dan nggak ada temen. Iya, nggak ada sendiri. Plus maksudnya pasti kan ada trial and error-nya juga. Jadi makanya kenapa kita butuh yang namanya mentor gitu kan. Supaya apa? Supaya kita bisa sharing ini tuh apa sih gitu kan. Atau ini tuh gimana sih, saya udah cobain tapi kok belum berhasil ya. Apa yang salah gitu kan. Nah, di DidiMax ini semuanya diajarin gitu kan. Bahkan sekarang tuh ada kelas intens ya. Betul. Kelas intens di DidiMax Education Center itu ada kelas baru ya. Ada kelas baru. Ada program baru. Kita bukan program baru sih, lebih ke meneruskan kayak pembaruan gitu kan di batch yang sebelumnya gitu. Dan untuk di hari ini juga gitu kan, ini mah sedikit ini aja ya lewat gitu. Alhamdulillah gitu, untuk DidiMax sendiri alhamdulillah di hari ini kelasnya udah paling profit gitu. Dan misalkan gitu kan untuk kelasnya yang pertama di sini ada kelasnya private Miss Chanly ya, yang dimana ini hari ini udah 1 kali signal dan profit tertingginya di $2.177 gitu kan, atau sekitar 21 juta dalam 1 kali signal. Itu untuk kelas pertama private Miss Chanly. Terus kedua ada kelasnya juga League of Shadow ya, yang dimana ini hari ini udah 4 kali signal, dan di sini alhamdulillahnya rata-rata profit di 13 sampai 15 juta. Padahal belum habis nih hari ini, kan masih ada nanti sore dan masih ada nanti malam. Iya, apalagi sesi Amerika mungkin bergejolak gitu kan. Sesi Amerika nanti nambah lagi di kelas mancing mania. Betul, gitu kan. Hari kemarin juga mancing mania kita panen gitu kan. Hari kemarin kelas mancing mania di kita 4 kali signal dan di situ profit terbesarnya sampai 35 juta gitu kan. Cuman ibaratin trading beberapa jam. Kalau ini khususnya untuk kelas mancing mania ya, karena kalau misalkan untuk kelas mancing mania ini kita tradingnya cuman di sesi Amerika gitu. Kita start dari jam 7 sampai mungkin maksimal jam 10 jam 11 udah beres. Dan malam gitu. Dalam hitungan jam 4 kali signal, 3 kali profit, 1 kalinya cut loss gitu kan. Dan di sini akumulasinya kita dapat di 35 juta tertinggi gitu untuk tadi malam. Terus terakhir tadi hari ini siang tadi gitu kan ada 1 kali signal di DidiMax Education Center ya di sini ya gitu kan, 1 kali signal yang dimana profit tertingginya di sini di 2,3 juta gitu kan. Karena di sini ibaratnya teman-teman bisa memporsikan gitu kan. Misalnya teman-teman di sini pengen tradingnya dengan modal berapa, nah teman-teman tinggal dipilih tuh, karena di DidiMax sendiri kelasnya ada berbagai macam ya gitu kan, mulai dari ibaratnya modal 10.000, 20.000 bahkan sampai ke 50.000 gitu kan. Teman-teman tinggal konsultasiin sama rekan-rekan DidiMax yang ngajak teman-teman ke sini gitu kan. Tinggal Mas, saya readingnya misalkan di 200 juta nih gitu, pengennya ibaratnya nih rekomendasinya kelas yang mana nih. Nah, kita pasti ngasih kelas-kelas yang terbaik yang ada di kita gitu. Mungkin gitu aja ya kelas DidiMax-nya gitu kan. Nah, tadi kan pertama di sini
untuk belajar menjadi pemula tuh pertama di sini ada yang namanya mengenal istilah-istilah. Terus kedua di sini ada yang kenalin broker. betul. Sudah mati ulun. Ngaran kada pernah merasai. Nah, di sini pilih broker yang tepat. Nah, salah satunya di Dimex ya, teman-teman. Tadi udah di sedikit dijelasin juga. Terus yang ketiga di sini ada nah, yang ketiga di sini ada kenali cara kerja dalam trading forex. Boleh? Oke ya, jadi yang ketiga ini yang nggak kalah penting ya, itu adalah kenali cara kerja dalam trading forex. Jadi trading forex itu kan aktivitas membeli dan menjual mata uang asing ya, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perbedaan nilai tukar uang tersebut, gitu kan, mata uang tersebut. Jadi sebenarnya yang kita transaksikan itu mungkin ada banyak teman-teman yang mengira bahwa trading forex itu sama nggak sih kayak money changer gitu kan, yang sebenarnya mirip-mirip gitu kan, cuman yang jadi perbedaan itu adalah kalau money changer itu kan secara fisiknya, nah kalau trading forex itu enggak ada fisiknya. Kita itu hanya memanfaatkan naik turunnya harga untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yang kita jual beli adalah perbedaan nilai tukarnya gitu. Jadi bukan fisiknya gitu. Jadi makanya kenapa di trading forex itu mata uang tuh diperdaganginnya selalu berbentuk pasangan gitu kan ya. Jadi ada yang namanya pair atau pasangan mata uang. Jadi contoh misalkan euro USD gitu kan, yang merupakan nilai tukar euro terhadap dolar Amerika. Nah, jadi trading forex itu memiliki sistem transaksi dua arah, yaitu buy dan juga sell. Jadi buy itu atau membeli ketika harga sedang murah, dan sell menjual ketika harga sedang mahal. Nah, itu makanya kenapa tadi saya bilang bahwa trading forex itu sistemnya sama kayak perdagangan pada umumnya. Semisal kita jualan grosir gitu kan ya. Warung gitu kan, kita pasti kan beli bahannya atau beli barang-barang untuk kita jualannya itu kan cari yang murah gitu kan, di harga yang murah gitu. Dan ketika kita jual di harga tinggi, kita mendapatkan selisih atau keuntungannya tersebut gitu. Nah, sama kayak di trading forex pun juga seperti itu. Jadi ketika harganya lagi murah kita beli, dan nanti kita jual ketika harganya sedang mahal. Tapi belum kada tahu itu bedanya sama saham mungkin di sistem transaksinya ya. Kalau trading forex itu kan dua arah, yaitu buy dan juga sell. Tapi kalau misalkan di saham itu hanya satu arah gitu kan, jadi kita buy aja. Makanya ketika harga sahamnya naik, kita senang nih, wah naik gitu kan, profit. Tapi ketika harganya turun, kita saham kita murah gitu kan ya, kita mau jual rugi gitu kan. Nah, makanya itulah perbedaannya. Makanya kenapa trading forex itu lebih banyak digemari gitu kan ya, bukan ya banyak lah gitu kan ya, karena di kita itu dua arah ya kalau misalkan itu. Jadi bisa ambil, ibaratnya bisa manfaatin peluang baik itu kenaikan suatu harga maupun penurunan suatu harga gitu. Nah, balik lagi, kita mau beli atau misalkan mau jual tuh karena apa gitu. Nah, untuk di Dimex sendiri kan di sini kita udah ada full bimbingan ya, entah itu misalkan mappingnya gitu kan, analisa setiap harinya, dan ada juga yang namanya signal gitu. Jadi direkomendasiin setiap harinya gitu. Audionya kenapa bentar gitu. Suaranya double. Cek, coba suaranya udah jelas belum? Sorry, baru kebaca. Suaranya double atau jelas? Soalnya saya nggak ngerti deh. Clear. Oke. Udah jelas. Udah jelas ya. Oke, yang keempat, lanjut master. Yang keempat itu adalah mempelajari analisa pasar. Nah, ini yang paling penting ya dalam trading forex. Setelah kita mengetahui buy dan sell-nya, nah terus kita pilih mana sih gitu kan ya untuk transaksinya, buy atau sell. Kan pasti bingung ya, kalau nggak buy ya sell gitu. Betul. Kan ya. Nah, jadi di dalam trading forex itu ada yang namanya analisa. Jadi kita tuh
harus mempelajari analisa pasar karena itu penting banget untuk membantu kita membuat keputusan trading yang lebih tepat dan akurat gitu kan ya. Jadi mau buy ataupun sell kita bisa analisa kayak gitu kan. Jadi analisa pasar itu membantu kita untuk memahami pergerakan harga di pasar forex dan memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya gitu. Nah, itu ada dua ya, ada dua analisa. Jadi dalam analisa itu ada dua. Yang pertama analisa teknikal, yaitu analisa yang dibuat berdasarkan kebiasaan pasar sebelumnya. Jadi kita bisa lihat chart, dan juga lihat kebiasaan sebelumnya itu seperti apa. Misal, oh dia tuh harga tertingginya di sekian, harga terendahnya di sekian. Jadi ketika misalkan harganya misal sekarang lagi murah atau di area supportnya. Berarti kalau misalkan nanti harganya itu akan naik gitu kan, berarti tertinggi sebelumnya tuh di mana? Nah, itu akan menjadi acuan kita untuk mengetahui di mana nih harga tertingginya gitu. Berarti kita bisa close di sana ketika misalkan harganya udah mencapai ke situ gitu. Jadi itu adalah analisa teknikal. Jadi kita bisa melihat berdasarkan kebiasaan pasar sebelumnya. Lalu yang kedua itu adalah analisa fundamental. Nah, ini penting juga ya, karena analisa ini tuh berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti kondisi ekonomi dan politik di berbagai negara, serta analisa sentimen yang memperlihatkan bagaimana sih pandangan pasar dan pelaku trading terhadap suatu hal itu dapat mempengaruhi nilai pasangan mata uang. Jadi kalau misalkan fundamental tuh lebih ke berita-berita ekonomi, data-data ekonomi. Contohnya seperti FOMC semalam ya. FOMC semalam semalam tuh kemarin malam itu ada FOMC yang mana itu kan tentang suku bunga di Amerika ya. Nah, karena kita berdagangnya dolar gitu kan, jadi makanya kita butuh berita-berita perekonomian di sana, karena itu juga mempengaruhi pergerakan mata uang asing gitu kan ya. Apakah investor di sana tuh meningkat investasinya di sana karena misalkan berita tersebut dan lain sebagainya, itu mempengaruhi juga gitu kan. Jadi butuh banget yang namanya analisa fundamental gitu. Jadi jangan sampai teman-teman saya mempelajari analisa teknikal dan saya paham dengan analisa teknikalnya semisal, terus teman-teman jadi melupakan fundamentalnya. Itu salah banget ya, karena fundamental itu sedikitnya itu bisa mempengaruhi banget pergerakan harga. Betul. Kadang misalkan teknikalnya misalkan buy gitu kan, teknikalnya buy tapi ternyata fundamentalnya itu kebalikannya, itu bisa ngikutin fundamentalnya gitu. Apalagi kalau misalkan news yang agak besar, high impact ya. High impact itu pasti teknikal tuh kalah gitu. Makanya kita harus memperhatikan dua-duanya. Gitu. Betul. Jadi selain ada teknikal, di sini juga ada fundamental gitu. Jadi kalau misalkan gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau memprediksi harga, ibaratnya belum terjadi nih saat ini, tapi kalau misalkan teman-teman tahu yang namanya fundamental, kayak misalkan di bulan depan, misalkan The Fed bakal menaikkan suku bunga, otomatis kan suku bunga untuk US dollar misalkan naik. Nah, kita pasti udah memprediksi bulan depan ini gold bakal turun. Nah, teman-teman, itu pentingnya fundamental gitu. Atau misalkan besok atau misalkan minggu depan ada NFP nih gitu kan. Nah, datanya seperti apa? Kalau misalkan teman-teman udah tahu datanya seperti apa, oh ini NFP kemungkinan USD-nya melemah nih. Ya otomatis kalau misalkan kita bandingin sama gold, ya pasti goldnya bakal naik gitu. Jadi teman-teman, pentingnya fundamental tuh itu. Jadi ketika misalkan bakal ada rilis news atau misalkan rilis fundamental, lebih baiknya teman-teman juga kalau misalkan punya posisi dicek lagi gitu kan. Kalau misalkan teman-teman yakin dengan analisanya, terus dilihat dari fundamentalnya juga mendukung analisa teman-teman, ya udah teman-teman bisa di hold gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi ada buy, tapi misalkan untuk nanti malam ada news misalkan harga USD-nya misalkan menguat gitu kan, ya otomatis goldnya kan bakal turun ya. Teman-teman bisa antisipasi misalkan di close dulu aja posisi yang ada sekarang gitu kan, posisi buy-nya gitu. Itu ya untuk mempelajari analisa pasar. Lalu yang kelima
yang kelima itu adalah pahami resiko trading. Nah ini penting juga ya, karena dalam trading forex itu sendiri adalah sebuah bisnis gitu kan, yang mana ada untung dan juga ada ruginya. Betul banget. Gitu. Apalagi untuk seorang trader pemula itu baiknya mulai belajar menetapkan batas kerugian atau stop loss ya, yang paling sesuai dengan profil manajemen resikomu untuk membatasi kerugian trading. Jadi di dalam trading forex itu sendiri itu udah ada fitur yang namanya stop loss atau batasan kerugian, yang mana kita tuh bisa membatasi kerugian kita sendiri gitu kan. Jadi trading forex itu sebenarnya enak banget gitu kan ya. Trading forex itu bisnis yang mana kita bisa kelola sendiri, yang mana bisa kita batasin juga kita mau profit berapa dan loss berapa gitu. Jadi kita bisa membatasi kerugiannya juga, karena yang namanya pasar forex itu kan dinamis ya. Jadi itu penting banget untuk kita memasang atau menetapkan stop loss dan juga take profit. Karena kalau misalkan kita nggak pasang itu, ya takutnya kalau misalkan profit terus sih ya nggak masalah ya, gitu kan. Karena kita kan pengennya profit gitu kan. Tapi ketika misalkan udah profit nih, tapi kita hold gitu kan, nggak pasangin TP gitu, terus ternyata harganya balik lagi minus gitu kan, kita rugi juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk marketnya sendiri, harganya sendiri itu biasanya pasti bakalan balik lagi. Cuman kan kapannya kita nggak tahu gitu kan, dan apakah balance kita tuh kuat untuk menahan floating tersebut atau enggak gitu kan. Makanya kenapa kita penting banget untuk melakukan stop loss dan juga take profit gitu. Jadi berarti di sini kalau misalkan teman-teman yang baru pertama pengen terjun ke trading, ketika misalkan nanti memulai, dibiasakan teman-teman ketika open posisi itu pakai yang namanya TP dan SL, karena di situ kan ibaratin kita juga memprediksi, oke, aku hari ini misalkan siap ruginya di 1 juta gitu kan, otomatis ketika misalkan profitnya itu bisa 1 juta, 2 juta, ya itu bisa diatur gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk resiko, nah ini makanya di sini ada yang pentingnya pahami resiko trading. Jadi kalau misalkan teman-teman paham dengan resikonya, oke, hari ini aku bakal misalkan rela misalkan risikonya di 1 juta, berarti kan teman-teman misalkan lotnya diatur, terus misalkan untuk SL-nya berapa poin. Nah di situ teman-teman ibaratnya pentingnya tuh di situ teman-teman, kalau misalkan mau pakai TP dan SL-nya gitu. Dan kita juga harus disiplin ya, mengevaluasi perkembangan trading kita tuh secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi pastiin juga kita tuh telah memahami potensi resiko yang mungkin muncul agar bisa meminimalisir resiko kerugian di masa yang akan datang. Jadi setiap hari atau misalkan atau seminggu sekali gitu kan ya, biasanya hari Jumat nih gitu kan, kita harus bikin jurnal trading gitu kan. Biasanya kalau buat pemula tuh bikin jurnal trading minggu ini tuh udah profit berapa kali, loss berapa kali, alasannya kenapa bisa profit, alasannya kenapa bisa loss. Nah itu kita bisa evaluasi untuk kemajuan trading kita ke depannya gitu. Oke, kita ke materi berikutnya. Nah ini yang tadi disebutin gitu. Yang terakhir ini adalah buat jurnal trading dan terus mengasah skill. Jadi penting banget untuk kita selalu membuat jurnal trading ya, supaya kita mengetahui perkembangan trading kita tuh seperti apa, dan mengetahui juga mengapa sih transaksi kita tuh dapat profit ataupun loss gitu kan. Jadi bisa jadi bahan evaluasi juga untuk menentukan strategi trading kita ke depannya. Misal kita lagi menerapkan strategi trading A gitu kan ya, ternyata setelah kita terapkan dan sudah kita bikin jurnalnya juga, ternyata kebanyakannya loss gitu kan ya. Apa yang salah? Apakah salah kitanya yang tidak memahami strategi tersebut, atau memang strategi tersebut tuh kurang cocok dengan kita? Alhasil kan kita bisa tahu dan bisa evaluasi juga supaya kedepannya apakah harus belajar lagi tentang tekniknya atau strateginya, atau kita cari teknik yang lain kayak gitu. Nah itu ya pentingnya, supaya kita bisa tahu juga kedepannya strategi trading kita tuh seperti apa. Terus asah juga skill trading kita supaya trading kita juga semakin mantap gitu kan ya. Nah perlu diingat juga dalam trading itu adalah bisnis yang mana kita harus selalu terus belajar. Nah itu ya yang paling penting gitu. Oke, mungkin itu ya kalau untuk materinya, untuk materi
di sore ini gitu kan ya. Nah kita mau bacain dulu komentar teman-teman ya. Mungkin ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar aja, kita ini ya, kita sharing-sharing. Di sini ada Pak Takwa, Sukabumi hadir nih. Halo Pak Takwa, apa kabar? Di sini juga ada Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Ada Pak Arka juga ikut ngebuburit menjelang buka puasa. Halo. Halo Pak Arka. Ya, halo Pak Arka. Di sini juga Pak Bambang. Ada Pak Bambang. Buy or sell master. Kita udah nge-sell sih dari siang gitu, udah take profit juga kalau misalkan untuk gold ya. Terus di sini ada halo Pak Andri, di sini sore Master dan Masti, sarannya untuk pemula apa? Bila transaksinya ada floating. Nah, ini ya mungkin pemula tuh kadang semisal apalagi kalau misalkan beginner lucky gitu ya. Jadi merasakan profit, akhirnya berani untuk menaikkan lot dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika misalkan apesnya lagi floating gitu kan ya, jadi kebingungan sendiri gitu kan. Nah, makanya kenapa kita harus disiplin dengan money manajemennya. Contohnya seperti lotnya, seperti akumulasi lotnya, terus juga balance-nya dan lain sebagainya. Itu harus stop loss dan juga take profitnya itu harus dipelajari ya, supaya ketika lagi floating kita nggak deg-degan, kita nggak aduh gimana nih, makan nggak enak gitu kan ya, tidur gak nyenyak gitu kan, terus aja gitu kan ya melihat chart gitu kan ya sampai pusing gitu kan. Nah makanya ketika kita sudah melakukan money management yang baik seperti menjaga lot gitu kan ya, terus balance-nya juga sesuai, terus juga pasangin TP dan SL, kita nggak perlu khawatir ketika lagi floating. Karena kan yang namanya floating itu sebenarnya mungkin banyak orang yang bilang floating itu jelek gitu kan ya, padahal floating itu tuh belum fix gitu kan. Namanya aja floating, masih ngambang gitu kan, jadi dia tuh belum fix profit ataupun loss, makanya itu bisa menjadi profit ataupun menjadi loss. Tapi kan dengan kita memasang TP dan juga SL atau stop loss dan juga take profitnya, kita tahu batasannya. Jadi ketika misalkan transaksi ini kalau misalkan saya profit sekian dapatnya, kalau misalkan transaksi ini kalau misalkan saya loss sekian lossnya gitu kan. Jadi kita nggak harus khawatir gitu. Makanya untuk pemula saran saya, kalau misalkan lagi ada floating, sabar, tenang, gak usah diliatin terus-terusan ya. Kalau aku biasanya hit and run aja. Jadi udah open posisi, pasang SL, TP, udah tinggalin tutup si MT5-nya. Jadi kalau misalkan kita terus-terusan melihat MT5 pasti kita gatel, pengen terus open posisi gitu kan ya. Itu bukan dari pengalaman orang lain, tapi pengalaman dari saya sendiri gitu kan ya. Saya pun sama pernah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buka terus MT5 ketika lagi floating, itu pasti gatel, pengen diapain gitu kan, supaya ini bisa jadi misalkan locking gitu kan ya, bisa jadi tambah lagi open posisinya, itu jadinya kacau gitu. Makanya lebih baik kalau misalkan lagi floating tenang, yang penting udah pasangin TPSL, udah pakai lotnya yang kecil gitu kan ya, maksudnya sesuai dengan balance-nya, equity-nya juga cukup gitu kan ya, udah tinggalin aja gitu. Karena di situ mungkin ada pakai TPSL gitu. Jadi pentingnya yang tadi disebutin, perlu yang namanya risiko. Ibaratnya kita tahu nih risikonya berapa. Nah, pentingnya TPSL tuh di situ gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah oke dikasih SL-nya 5 poin gitu kan, dengan rugi misalkan $50. Nah, artinya teman-teman siap akan kerugian itu. Nah, teman-teman kalau misalkan udah open posisi, udah pakai TPSL, ya udah bisa ditinggal dengan kegiatan teman-teman lainnya gitu. Jangan sampai teman-teman cuma ibaratnya cuma terpaku dengan ibaratnya lihat chart terus, padahal teman-teman kondisi misalkan lagi kerja nih gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena bisa dijadiin ya udah sampingan aja. Ketika misalkan ada open posisi, entah itu analisa teman-teman, entah itu signal dari kelas gitu kan, teman-teman ya udah open posisi, pasang TPSL, udah bisa ditinggal gitu. Jadi pentingnya beratin money management tuh di situ gitu. Selagi misalkan money manajemennya dipakai, terus misalkan aman gitu, insya Allah psikologi kita juga bakal aman. Beda halnya kalau misalkan teman-teman dengan modalnya di $10.000 atau di 100 juta, tapi teman-teman open posisinya 5 lot gitu. Nah, itu
pasti ketika floating ya teman-teman pasti dagdikduk dong. Beda halnya kalau misalkan teman-teman modalnya di $10.000 atau misalkan 100 juta tapi open posisinya 0,1, bedain. Teman-teman bakal ya udah lebih legowo, oh oke, kalau misalkan rugi juga cuma $100. Beda halnya kalau misalkan pakai lot besar gitu kan, nggak pakai SL, ya udah teman-teman siap untuk ibaratin gitu kan uang teman-teman habis gitu. Makanya kalau misalkan belum tahu nih modal sekian pakai lotnya berapa sih gitu kan, nah teman-teman belajar lagi aja itu yang namanya money management gitu kan. Seberapa besar modal yang teman-teman pakai, tapi kalau misalkan money managementnya nggak bener ya ibaratin bisa terjerumus dan akhirnya apa habis gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Mbak Naila. Halo Mbak Naila. Sore Miss Dina, lama tidak lihat, sekali melihat salpok makin glowing dan bersinar. Masya Allah. Kenal sama Mbak Naila? Belum ketemu gitu karena Mbak Nailanya belum ke kantor sini gitu kan. Oke. Ayo Mbak, kita ketemu. Ada lagi yang mau bertanya. Mbak Naila, selain ibaratin say hi, ada yang mau ditanyain nggak sama Miss Dina-nya di sini? Nah, kalau mungkin untuk teman-teman trader yang lainnya, mungkin hari ini tuh ini ya untuk sedikit mungkin analisa fundamental hari ini tuh ada news nggak? Coba ya tuh. Ini. Coba kita lihat. Ini ada news nggak? Hari ini ada news ya. Nanti jam 8 malam ada The Fed Chair Powell speak. Wah, ini lumayan juga ya. Pokoknya teman-teman yang lagi ada posisi hati-hati aja. Terus kalau misalkan yang masih clear gitu kan mendekati nanti jam 8, usahain sih saran mending clear dulu aja gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman udah ini The Fed bakal ngomong ini gitu kan, misalkan The Fed bakal ngomong apa, hasilnya apa, ya udah teman-teman boleh open posisi. Tapi kalau misalkan teman-teman kosong gitu kan, nggak tahu nanti bakal seperti apa, usahain teman-teman malam ini sebelum jam 8 udah clear posisi gitu. Karena di sini mungkin bakal ada pergerakan yang lumayan ya. Tapi kalau misalkan kita dilihat atau kalau kita lihat gitu kan, USD ini tuh masih bisa menguat ya, masih bisa menguat. Paling nanti malam tuh ada koreksi mungkin gitu kan ya. Tapi triggernya itu bisa di release newsnya gitu. Jadi kita wait and see aja untuk release newsnya. Kalau semisal teman-teman udah clear posisi, lebih baik jangan dulu open posisi karena besok juga kan Sabtu Minggu ya, jadi marketnya juga tutup, jadi lebih baik kita hold dulu aja untuk open posisinya, tunggu nanti aja. Tapi kalau misalkan mau open posisi, pasangin TP dan SL-nya itu jangan sampai lupa gitu. Karena kalau kita lihat di goldnya, coba kita lihat chart. Saya pakainya 3 MA ya. Nggak ada. Oke, kita gini aja lah. Ini ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari harganya, ini tuh adalah area resistennya. Resisten pertama tuh terdekat di 2159 dan juga 2146 ya. Nah, ini adalah area support terdekat. Dan kalau misalkan kita lihat dari MA-nya sendiri, saya lihatnya di F1 aja ya. Kalau dari MA-nya sendiri di H1-nya justru masih kuat untuk turun, di H4-nya juga sama, dan di daily-nya juga walaupun trennya masih naik, cuman kalau misalkan kita lihat dari
harganya itu masih kuat untuk turun ya, apalagi kita lihat dari stokastiknya itu udah di area overbook gitu kan ya, jadi masih ada peluang untuk turun. Kalau misalkan Bapak Ibu punya sell, mungkin bisa dipasangin TPSL-nya dan bisa tahu area supportnya di mana. Nah itu bisa jadi acuan. Gitu. Betul. Terus ada masukan sedikit ya, kalau misalkan di sini Bapak Ibu ibaratin pengen ambil buy, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu ibaratin pakai TPSL. Jangan sampai Bapak Ibu di sini SL-nya dilepas. Karena apa? Sekarang harga lagi tinggi-tingginya, takutnya gitu kan ketika misalkan nanti ada rejection atau misalkan ada penurunan yang cukup lumayan dalam gitu kan, teman-teman nggak ketinggalan buy di atas gitu. Karena kalau misalkan kita melihat gitu kan sekarang di harga tertinggi, terus misalkan nanti ada koreksi turun atau misalkan ada penurunan yang cukup dalam, kita nggak tahu gitu naiknya kapan gitu, naik ke titik harga ke sekarang tuh kapan. Makanya untuk diibaratin untuk di posisi atau di harga sekarang itu kondisi pasar saat ini paling penting tuh pakai yang namanya TPSL gitu. Ya. Dan kalau misalkan untuk teman-teman teman-teman yang udah masuk ke kelas grup edukasinya, apalagi privat, itu mesti channelnya udah share signal ya, jadi silahkan di follow kalau misalkan sepaham kayak gitu. Yang belum bisa masuk silahkan masuk dulu ke kelasnya ya, karena rugi banget kalau misalkan nggak masuk ke kelasnya, apalagi di akhir-akhir ini profit terus ya, akumulasinya profit terus gitu, jadi sayang gitu kan kalau misalkan kita nggak masuk. Lumayan lah buat cari THR buat lebaran ya. Betul, buat THR gitu. Oke, mungkin dikarenakan tidak ada yang nanya lagi, dan ini kita udah hampir 1 jam nemenin teman-teman di sini. Oke, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa kita share dan bagikan gitu kan. Sekali lagi kita mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian. Kita juga di sini masih belajar, makanya kita sharing-sharing. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi cuman ingin sharing-sharing aja gitu kan ya, sharing-sharing berdasarkan pengalaman pribadi dan juga ingin ya berbagi aja sama teman-teman gitu. Siapa tahu punya keluh kesah yang sama gitu dan cerita yang sama gitu, makanya ingin bareng-bareng belajar. Oke, mungkin dari saya. Tadi lupa juga perkenalan mesti. Dari saya di sini Aden Fikri selaku trading analis dari DDMax, dan kali ini aku ditemani sama Dina Fitriani. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Terima kasih Master infonya sangat. Terima kasih juga Bapak Ivan sudah meluangkan waktunya, bisa diskusi bareng-bareng kita gitu. Next time kita bisa mungkin lebih diskusi lagi dan lain sebagainya. Tinggal dilihat aja up to date perihal webinar yang ada di DDMax. Karena di DDMax juga setiap pagi itu selalu di-share ya di YouTube. Kalau misalkan di DDMax tuh di YouTube daily market sama master 3 mentor gitu. Jadi silakan dipantengin aja karena itu pasti bermanfaat banget untuk kita analisa di outlook hari ini. Jadi peluang di hari ini itu peluangnya bagusnya di mata uang apa dan ambil posisinya mending buy atau sell. Itu pagi-pagi kita biasanya udah analisa gitu bareng mentor-mentor yang ada di DDMax gitu. Cukup sekian dari kami. Mungkin kita di sini undur diri ya. See you di next pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.